Havana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Ya, di sini saya mau menjelaskan tentang presentasi saya tentang memahami UI UX, kunci sukses produk digital. Jadi presentasi ini membahas konsep inti yaitu UI. UI itu user interface dan UX user experience. Mengapa keduanya krusial untuk produk digital? Prinsip-prinsip desain berpusat kepada pengguna. Contoh studi kasus bersejarah dan modern, serta alat dan praktek yang dapat diterapkan langsung dalam perkuliahan dan proyek. Apa itu UI dan UX? UI itu adalah user interface. UI adalah tampilan visual dan elemen interaktif sebagai produk seperti tombol, ikan, tipografi, warna, dan tata letak. Fokus pada bagaimana sesuatu terlihat dan bagaimana pengguna berinteraksi secara langsung. Nah, untuk UX itu user experience. UX mencakup keseluruhan pengalaman pengguna sampai dengan kemudahan, utilitas, kepuasan emosional, dan efisiensi dalam mencapai tujuan. Fokus pada bagaimana rasanya produk dan apakah tugas terselesaikan dengan lancar. Nah, UI dan UX saling melengkapi. UI adalah bahasa visual, UX adalah cerita pengalaman yang dijalankan oleh bahasa tersebut. Mengapa UI atau UX itu penting? Meningkatkan kepuasan pengguna, antar muka yang jelas, dan alur yang terstruktur, membuat pengguna merasa nyaman, meningkatkan retensi dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Untuk yang kedua, meningkatkan konversi. Desain yang mengarahkan perhatian, membantu pengguna menyelesaikan tujuan, pembelian, pendaftaran, sehingga metrik bisnis membaik. Yang ketiga, mengurangi biaya dukungan. Antar muka intuitif, menurunkan jumlah pertanyaan layanan pelanggan dan waktu penyelesaian masalah. Nah, yang keempat, keunggulan kompetitif. Produk dengan UX unggul lebih mungkin dipilih oleh pengguna daripada alternatif yang membingungkan atau lambat. Nah, singkatnya, investasi desain menghasilkan penghematan biaya dan peningkatan nilai jangka panjang. Untuk prinsip utama, kenali pengguna Anda. Nah, yang pertama, desain untuk pengguna. Jangan mendesain berdasarkan preferensi tim. Gunakan persona dan data nyata untuk memandu keputusan desain. Nah, untuk yang kedua, pahami kebutuhan. Lakukan riset, wawancara dahulu, survei, observasi, dan analisis untuk menangkap masalah utama pengguna. Nah, lalu yang ketiga, segmentasi pengguna. Identifikasi perbedaan antara no voice, novice, dan power user. Sesuaikan alur, bantuan, dan shortcut untuk tiap kelompok. Riset yang kuat mengurangi asumsi, meningkatkan relevansi fitur, dan mempercepat adopsi produk. Prinsip utama UI sebagai dialog, responsif, umpan balik visual harus cepat, perubahan warna, animasi mikro, dan indikator aksi memperkuat rasa kontrol pengguna. Tunjukkan kemajuan, gunakan progress bar, spinner, atau status untuk memberitahu pengguna tentang proses yang sedang berlangsung. Lalu ada juga interaksi efisien. Kurangi langkah tak perlu, hindari dialog konfirmasi berlebih, dan sediakan shortcut untuk pengguna berpengalaman. Nah, skala waktu interaksi harus sesuai ekspektasi. Misalnya, respon klik idealnya terasa instan, jadi dari 1 sampai 10 detik untuk menjaga fluiditas dialog. Prinsip utama, bantu ingatan pengguna. Model sederhana, gunakan metafora dan struktur yang sudah dikenali. Yang saat ini itu folder, keranjang, agar pengguna cepat memahami fungsi. Nah, lalu yang kedua, konsistensi.
Pertahankan pola visual dan interaksi yang sama di seluruh produk untuk mengurangi beban memori kognitif. Lalu yang ketiga, hindari mode membingungkan. Desain tanpa mode modalitas tersembunyi. Bila memungkinkan, jika perlu, jelaskan mode dengan jelas dan execute yang intuitif. Prinsip-prinsip ini membantu pengguna menyelesaikan tugas tanpa harus mengingat langkah-langkah kompleks. Nah, studi kasus seperti Diamond Rio versus dengan Apple iPod. Nah, Diamond Rio waktu tahun 98 meniru pengalaman fisik Walkman dan fokus pada fungsi dasar play. Nah, lalu Apple iPod pada tahun 2001 mendesain ulang pengalaman navigasi satu jempol, fokus pada pembuatan playlist atau mix dan integrasi ekosistem iTunes yang memudahkan akuisisi lagu. Nah, pada waktu di Diamond Rio, nah ini contohnya yang waktu ada di Diamond Rio. Kuat secara hardware, tetapi kurang inovasi pengalaman pengguna untuk organisasi musik dan discovery. Nah, untuk yang Apple iPod menyederhanakan discovery, integrasi, dan kontrol, menghasilkan adopsi massal dan dominasi pasar. Nah, keunggulan UX seringkali mengalahkan fitur teknis semata ketika menjangkau masa pengguna. Studi kasus modern, Reality AI Presentation Generator. Nah, masalah itu pendidik menghabiskan waktu besar merancang materi visual. Solusinya, generator presentasi berbasis AI yang membuat slide awal, struktur, dan opsi kustomisasi. Hasil survei menunjukkan 90% pendidik bersedia mencoba dan 85% melaporkan penghematan waktu signifikan. Nah, yang pertama efisiensi waktu. Otomatisasi tugas desain rutin memungkinkan pendidik fokus pada konten dan pengajaran. Nah, yang kedua, kostimisasi. Pilihan gaya dan struktur tetap memberikan kontrol kreatif sambil mempercepat proses. Dampak pembelajaran, slide yang lebih baik meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa ketika dikombinasikan dengan praktek pengajaran yang efektif. Alat dan metode dalam UI UX. Yang pertama ada wireframing and prototyping, yaitu visualisasi alur dan interaksi sebelum pengembangan penuh. Cepat untuk literasi dan validasi ide. Ada juga usability testing. Pengamatan pengguna nyata membuka masalah yang tidak terlihat saat desain internal. Yang ketiga, storyboarding. Pemetaan alur pengguna untuk menemukan friksi dan merancang pengalaman yang lebih mulus. Gunakan metode literatif, rancangan, lalu uji, lalu perbaiki. Dokumentasikan temuan untuk membangun desain sistem yang konsisten. Nah, kesimpulan dan langkah tindak lanjut. Jadi, kesimpulannya itu fokus pada pengguna, mulai setiap proyek dan riset pengguna dengan persona yang jelas. Lalu literasi cepat, buat prototipe uji, dan perbaiki. Jangan tunggu produk sempurna untuk mendapat umpan balik. Nah, lalu ada measurable impact. Tetapkan metrik, konversi, retensi, NPS untuk mengukur dampak desain. Nah, ini untuk warna tema, untuk penekanan gunakan kode berikut sebagai aksen utama, lalu juga ada untuk elemen pendukung, untuk layar netral dalam aset visual dan guideline desain Anda. Nah, investasi pada UI UX adalah investasi pada pengalaman, kepuasan pengguna, dan keberhasilan produk jangka panjang. Tugasnya mungkin pilih fitur kecil dari proyek Anda dan lakukan satu putaran prototype, lalu usability test seminggu ini. Nah, berikut daftar pustakanya untuk materi yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk yang kedua, saya menjelaskan tentang AR dan VR. Membuka gerbang realitas baru. Nah, presentasi ini menjelaskan konsep sejarah, aplikasi studi kasus, teknologi pendukung, tantangan, dan peluang dalam dunia augmented reality. Itu perpanjangan dari AR dan virtual reality.
itu adalah VR. Materi ini disusun agar dapat dipakai sebagai bahan kuliah interaktif, cocok untuk mahasiswa teknik informatika maupun praktisi yang ingin memahami potensi dan implementasi AR dan atau VR. Oke, untuk AR dan VR. AR itu adalah augmented reality, menumpangkan elemen digital seperti model 3 dimensi, teks, dan suara ke dunia nyata. Diakses melalui ponsel pintar, tablet, atau kacamata AR, meningkatkan konteks tanpa menghapus lingkungan fisik. Untuk virtual reality, menciptakan lingkungan digital sepenuhnya yang menutup dunia nyata. Pengguna memakai HMD atau Head Mount Display untuk pengamanan imersif, sering dilengkapi pelacakan gerak dan audio spesial. Nah, perbedaan utama, AR memperkaya realitis, namun VR menggantikan realitas. Keduanya memiliki aplikasi pendidikan, industri, dan hiburan. Nah, sejarah singkat dari konsep kenyataan, perjalanan AR dan VR dimulai dari eksperimen multisensori hingga produk komersial. Momen penting mencerminkan lompatan teknologi dan adopsi publik yang mengubah persepsi teknologi ini. Nah, yang pertama itu ada di tahun 1960-an. Ada Sensorama, eksperimen multisensori yang memicu ide realitas sintetis. Nah, lalu pada tahun 1980-an, NASA dan pengembang Head Mount Display atau HMD untuk simulasi dan pelatihan. Lalu di tahun 1990-an, game arcade VR awal Virtuality Sega VR. Proof of concept komersial pertama pada tahun 1990-an itu. Nah, lalu ada juga 2016 dan 2018 yang sempat viral kemarin itu yaitu permainan Pokemon Go mempopulerkan AR. Spark AR Studio memperluas filter dan pengalaman sosial. AR atau VR dalam kehidupan nyata, transformasi industri. Nah, bidang lain, pemasaran digital, pengalaman produk interaktif, lalu juga ada arsitektur, visualisasi desain 3 dimensi secara imersif, lalu juga ada hiburan, game VR, dan pengalaman sinematik. Setiap industri memanfaatkan AR atau VR berbeda. Pendidikan fokus pada pembelajaran aktif, pemasaran pada engaging experience, arsitektur pada akurasi visualisasi. Nah, ini ada juga studi kasus dari AR dalam pemasaran digital. AR memungkinkan calon pembeli mencoba produk secara virtual sebelum membeli, menempatkan furnitur dalam ruangan, mencoba kacamata, atau melihat market produk di lingkungan nyata. Ini meningkatkan kepercayaan pembeli, mengurangi retur, dan memperpendek siklus keputusan. Nah, contoh implementasinya, ada fitur try-on untuk aksesori dan kosmetik, meningkatkan konversi karena pelanggan melihat produk secara realitas sebelum dibeli. Nah, untuk platform dan alat, kita bisa pakai AR Kit atau AR Core, bisa pakai Vuforia Unity, lalu itu aplikasi platform dan alat yang menyediakan core tools untuk tracking, rendering, dan integrasi e-commerce. Nah, untuk saja mungkin dijelaskan oleh teman kelompok saya. Yang selanjutnya, ini studi kasus VR dalam pendidikan. VR ini sangat penting dalam pendidikan, apalagi dalam praktek kedokteran. VR ini menghadirkan lingkungan simulasi yang aman untuk praktek laboratorium, virtual, simulasi jaringan, atau modelan 3 dimensi. Yang pertama, tujuan pembelajaran, meningkatkan keterampilan teknis mahasiswa melalui praktek langsung, pembuatan proyek AR dan VR yang sederhana. Yang selanjutnya, metode pengajaran, perbandingan efektif. VR ini
sangat efektif untuk pembelajaran seperti reading, visual reading, dan coding untuk pengembangan konten VR. Hasil yang diharapkan, mahasiswa mampu merancang prototipe, memahami tipe tiga dimensi dengan menerapkan REST UI dan AI. Hmm, Selanjutnya, menjelajahi dunia nyata dan digital. Eh, Gambar ini memperlihatkan dua cara utama penggunaan presentasi dengan pengalaman digital VR. Sebagai dunia tertutup yang semuanya inklusif dan AR sebagai lapisan digital yang menyatu dengan dunia fisik. Visual ini membantu memahami perbedaan pengalaman dan desain. Selanjutnya, teknologi mendukung AR dan VR. Yang pertama ini perangkat keras seperti smartphone, tablet, HMD, VR headset, dan kacamata AR. Sensor pelacak, gerak, kontrol haptik, dan komponen utama untuk pengalaman yang berbasis. Yang perangkat lunak ini seperti Unity dan Unreal mungkin untuk real time 3 dimensi. Untuk fitur untuk filter sosial, untuk pelacakan dan pemetaan dunia nyata. Integrasi hardware dan software menentukan kualitas pengalaman. Rating rendah, tracking fresh, dan rating prediction adalah kunci deteksi masalah. Yang selanjutnya, tantangan dan peluang masa depan. Tantangan yang pertama, biaya perangkat keras yang masih lumayan tinggi dan hambatan adopsi luas. Yang kedua, isu privasi dan keamanan data saat memindai lingkungan nyata. Yang ketiga, standarisasi format dan interoperabilitas antar platform. Yang terakhir ini masalah ekonomi dan kesehatan. Di motif pengguna jangka panjang, keseimbangan antara regulasi, inovasi teknologi, dan desain memang manusiawi akan menentukan seberapa cepat AR dan VR menjadi bagian rutin kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, AR dan VR masa depan ada di sini. Teknologi VR dan VR ini penting ya. Sudah melampaui batas yang AI menjadi alat teknologi yang membentuk cara kita belajar, bekerja, dan lain-lainnya dengan solusi teknis yang matang dan pendekatan etis terhadap privasi serta inklusi desain. Potensi aplikasi akan terus berkembang, membuka pengalaman yang sebelumnya hanya ada di dalam fiksi ini. Ini yang pertama rekomendasi untuk dosen, integrasi modul praktikum AR dan VR. Gunakan Unity sebagai dasar dan blending PS script untuk menilai pendekatan pengajaran. Yang kedua, langkah selanjutnya bagi mahasiswa buat proyek kecil, prototipe AR dan VR, dokumentasikan proses dan presentasi hasil serta tantangan teknis yang dihadapi. Untuk yang ketiga, call on action, eksplorasi experience dan kolaborasi lintas disiplin untuk memaksimalkan dampak positif teknologi. Selanjutnya daftar pusaka. Yang pertama buku dan jurnal. Yang pertama ini jurnal J tahun 2015, The Firefox Home Edition for Virtual Reality Modern dan Temple Public. Yang kedua kemudian Carnani F. N. Corby tahun 2011, Augmented Reality and Overviews and Augmented Spring. Yang ketiga Azuma R. T. tahun 1997, A Survey of Augmented Reality Versus
Referensi online bisa di link ini yang selanjutnya part foto, ini dan jika di artikel selanjutnya tren MK dan dunia bisnis membentuk masa depan interaksi. Presentasi ini membahas bagaimana interaksi manusia dan komputer yang disingkat IMK berperan sebagai perangkat transformasi dari pengalaman hingga opsional interaksi dan MK. Kini AI business live stream content interface voice and visual screen dan bonding edis serta inovasi bisnis pada 2026. Selanjutnya, bab 1 ini fondasi IMK dalam bisnis modern. Yang pertama, IMK adalah tulang punggung inovasi. IMK ini melampaui antarmuka AI, integrasikan riset pengguna, desain, pengalaman, dan evaluasi kinerja untuk memastikan solusi digital bermakna dan dapat diakses oleh beragam pelanggan. Yang kedua, pemahaman perilaku pengguna. Kita memahami kebiasaan kontes pengguna dan kebutuhan emosional pengguna, membantu perusahaan merancang produk yang meningkatkan adopsi teknis dan nilai seumur hidup pelanggan. Prinsip MK ini adalah kebergunaan eksekutif kebahagiaan pengguna dan harus turun dan strategis produk dan opsional mencapai keuntungan jangka panjang. Ini transformasi digital dan AI, mesin penggerak bisnis 2026. Ini perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan kini menembus setiap fungsi bisnis. Mengotomatisasi tugas rutin, menganalisis data besar untuk insight strategis dan menemukan sinyal massal untuk UMKM. Habis digital mempercepat akses pasar. Ini sangat penting untuk UMKM dan meningkatkan efisien dan membuka model bisnis baru. Yang pertama ini otomatisasi mengurangi beban operasional, sangat meringankan banyaknya dan mempercepat proses menurunkan biaya. Dan yang kedua ini analitik, prediksi pemerintahan segmentasi pelanggan dan optimasi rantai pasok. Yang ketiga ini personalisasi, konten rekomendasi yang relevan, meningkatkan conversion dan bisnis. Selanjutnya personalisasi berbasis AI, pengalaman pelanggan yang tak terlupakan. Personalisasi berbasis AI ini mengubah pengalaman pelanggan dari umum menjadi sangat relevan dengan analisis perilaku dan data transaksional. AI menyusun rekomendasi produk, promo, terkoordinasi, dan alur komunikasi yang adaptif. Seperti contohnya nyata ya, Depot AI melayani 24/7 memberikan jawaban cepat dan mengerahkan perawat sesuai fungsi pengguna. Yang pertama, respon instan, pelayanan tanpa jeda meningkatkan kepuasan dan peluang penjual unggul. Ini sangat penting untuk menjual UMKM di market-market. Selanjutnya, yang nomor 2 ini segmentasi dinamis. Segmen berubah ke tim berdasarkan perilaku, bukan asumsi saja. Ini yang ketiga, privasi dan kepercayaan. Transaksi pengguna, data dan dikontrol pengguna wajib untuk mempertahankan loyalitas. Selanjutnya, ilustrasi kartu AI dan layar smartphone. Contoh visual ini menunjukkan bagaimana chatbot menyapa pengguna, mengajukan pertanyaan singkat untuk personalisasi dan langsung menyerahkan produk dalam profil dan riwayat pembelian, menciptakan jalur konfirmasi yang singkat dan mulus. Ini selanjutnya live streaming dan social commerce era baru belanja interview. Karena banyak
belanja online ya, dengan lihat online dengan streaming. Streaming ini online mengagum hiburan dan interaksi. Demokrasi produk secara real, interaksi langsung dengan host, serta kemampuan membeli tanpa menonton platform. Contoh seperti TikTok, Shopee. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Demo langsung memberikan produk, memberikan terus. Ini yang kedua, real pengenalan terbatas dan interaksi mendorong tindakan cepat dan dari penonton. Yang ketiga ini analitik data interaksi membantu pengumpulan konten dan strategi penjualan. Selanjutnya ini video pendek dan konten interaktif, kunci engagement bodies. Platform video pendek ini seperti TikTok, Reel, Short, memantik waktu perhatian khususnya di kalangan muda, seperti konten singkat yang mudah ditiru, seperti channel interaktif, polling quiz, dan storytelling mikro meningkatkan visibilitas organik dan membangun komunitas. Strategi konten perlu menyeimbangkan hiburan. Konten yang berkaitan dengan hiburan lebih menarik. Selanjutnya ini praktek terbaik ini. Yang pertama, 3 detik pertama. Yang kedua, title and visual kuat. Yang ketiga, call to action yang halus. Mampu untuk yang pertama, meningkatkan brand digital, mendorong user engagement konten, menginspirasi traffic menjadi pembeli. Yang selanjutnya, voice and visual screen memperlihatkan aktivitas. Voice screen dan visual screen mengubah cara konsumsi konsumen menemukan produk. Optimasi untuk bahasa natural, mendata gambar berkualitas tinggi, serta profil bisnis yang selalu terbarui. Menjadi perusahaan harus menyelesaikan SEO dan percayaan percakapan dan menandai gambar agar mudah dideteksi oleh mesin pencari visual. Ini optimasi bahasa natural seperti konten FNG berbasis percakapan dan log yang optimasi gambar alt text deskripsi seperti foto produk, ragam sudut, dan latar netral. Ini branding etis dan transparansi, membangun kepercayaan jangka panjang. Konsumen Indonesia ini semakin mengutamakan nilai etis, keberlanjutan, praktik usaha yang adil, dan kelelahan brand yang menunjukkan transparansi, sumber bahan, proses produksi, dampak sosial, memperkuat postingan dan kualitas interaksi nilai dan komunikasi MK. Dari pesan UA hingga langkah check out, memerlukan kualitas dan diferensi pasar. Yang ini keberlanjutan komunikasi jejak karbon, bahan ramah lingkungan, dan penggantar ulang. Yang ini kelelahan dan sertifikasi. Tampilkan sertifikasi secara jelas dan profil produk dan kampanye. Ini untuk menemukan yang lebih gampang. Yang selanjutnya, posisi data jelas. Dan cara data dibangun dan tawarkan kontrol bagi pengguna. Kesimpulan dan rekomendasi, menemukan MK untuk pertemuan berkelanjutan. Ringkasan adopsi MK terkhusus AI untuk personalisasi, format interaktif seperti video pendek, streaming, dan
optimasi visual, voice visual screen, dan branding ethics merupakan kombinasi strategis untuk menangkan perhatian dan kepercayaan pelanggan pada tahun ini. Kombinasi praktis mulai dari audit pengalaman pengguna, interaktif chatbot AI, bertahap strategi konten singkat, hingga kebijakan transaksi data dan konten. Langkah satu ini audit UA, identifikasi titik gesekan pelanggan dan prioritas perbaikan. Yang kedua ini pilot AI, implementasikan use case kecil seperti chatbot atau rekomendasi, lalu skala. Yang ketiga ini content and content seperti kecil streaming, short form, konten untuk kategori produk yang terpilih. Yang keempat ini etik dan implementasi aplikasi, kebijakan, sertifikasi, dan laporan dampak secara rutin. Dengan pendekatan terukur dan fokus pada pengguna bisnis dapat menciptakan pelanggan unggul sekaligus tumbuh secara pembidan. Yang terakhir ini data pusaka dan koordinasi. Yang pertama ini UMKM Go Digital tahun 2025 tentang adopsi digital untuk UMKM biar lebih maju. Yang pertama ini digital market di tahun 2026 tentang AI dan personalisasi. Yang ketiga ini Imaji di tahun 2025 tentang social commerce visual voice visual screen branding ethics. Yang keempat ini TikTok Shop dan Shopee Live, platform social commerce Indonesia. Yang terakhir ini Google Nipu seperti dengan bisnis lokal. Kulkas semua ya. Di sini butuh ambil kulkas.